Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lely Rosifatmala. Saya mahasiswa dari kampus Tikas Gria Husada Sumba Besar. Di video kali ini saya akan melakukan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat tentang apa itu penyakit jantung koroner atau PJK. Untuk teman-teman semua, jangan lupa tonton video saya ya. Ayo langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Maaf mengganggu aktivitasnya dan pekerjaannya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Lely Rosifatmala. Saya mahasiswa dari Tikas Gria Husada Sumba Besar. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan atau edukasi kepada Ibu tentang penyakit jantung koroner atau PJK. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu siapa nama Ibu? Juli. Baik, saya panggil Ibu Juli ya. Saya minta waktunya Ibu, apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan edukasi kepada Ibu? Bersedia. Baik. Nah, jadi sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah dengar nggak apa itu penyakit jantung koroner atau PJK? Kebetulan saya belum pernah dengar. Nah, kebetulan Ibu juga belum pernah dengar ya Ibu ya. Di sini saya akan menjelaskannya. Nah, jadi apa itu serangan jantung koroner atau PJK? Serangan jantung koroner terjadi ketika aliran darah ke otot jantung terhambat akibat penyumbatan pada pembuluh darah koroner. Nah, jika Ibu tidak segera ditangani, bagian jantung yang tidak mendapatkan aliran darah dapat rusak secara permanen. Nah, apa aja gejala umumnya? Yang pertama, nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri, leher atau rahang. Yang kedua, sesak napas. Nah, misalnya Ibu sulit bernapas meski tidak sedang beraktivitas berat dan sering disertai rasa panik atau gelisah. Nah, yang ketiga, keringat dingin. Ini tiba-tiba tubuhnya Ibu nih mengeluarkan keringat meskipun cuaca tidak panas gitu. Nah, yang keempat, mual atau pusing, merasa ingin muntah, kepala ringan atau seperti mau pingsan. Nah, yang kelima, detak jantung yang tidak teratur. Kayak detak jantung Ibu kayak merasa berdebar cepat gitu, tidak beraturan atau kadang terasa berhenti sesaat gitu. Nah, apa aja nih penyebabnya? Nah, penyebabnya yaitu adalah serangan jantung disebabkan oleh sumbatan lemak di pembuluh darah jantung. Apa aja faktor risikonya? Faktor risiko yang pertama, makan makanan tinggi lemak atau kolesterol. Yang kedua, merokok. Nah, yang ketiga, kurangnya olahraga. Yang keempat, stres berlebihan. Dan yang kelima, tekanan darah tinggi dan diabetes. Nah, bagaimana nih cara saya mencegahnya? Cara Ibu mencegahnya yang pertama, berhenti merokok. Nah, apakah di keluarga Ibu ada yang merokok? Suami saya merokok. Kebetulan suami Ibu juga merokok nih. Nah, bagaimana sih cara mengatasi berhentinya merokok ini? Misalnya suami Ibu nih sehari nih merokok 7 batang. Nah, besoknya lagi 6 batang. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan satu batang satu hari, dan juga bisa mengkonsumsi permen angin, permen yang manis-manis, yang asam-asam gitu. Itu pelan-pelan aja bisa seiring berjalannya waktu itu bisa berhentinya merokok buat suami Ibu gitu. Nah, yang kedua, makan makanan sehat. Apa aja makan makanan sehat? Yaitu sayur, buah, dan makanan yang rendah lemak. Nah, ada juga yang ketiga, rutin berolahraga minimal 30 menit sehari. Olahraga apapun, olahraga apa aja yang penting Ibu olahraga 30 menit sehari. Nah, yang keempat, kelola stres dengan baik. Bagaimana sih kelola stres dengan baik ini? Kayak Ibu mendengar musik-musik yang Ibu sukai, lakukan aktivitas-aktivitas yang Ibu sukai gitu. Nah, yang kelima, cek kolesterol, dan yang keenam, cek tekanan darah. Nah, misalnya bagaimana juga, misalnya di keluarga saya ada yang terkena serangan jantung ini atau koroner ini. Nah, yang pertama Ibu lakukan pertolongan yang pertama itu adalah segera hubungi layanan darurat 118 atau 119. Yang kedua, tenangkan dan bantu penderita duduk dengan nyaman. Yang ketiga, berikan aspirin jika tersedia atau jika tidak alergi. Nah, yang keempat, jangan biarkan penderita sendirian. Nah, sebelumnya apa yang saya jelaskan tadi, boleh saya tanya balik nih ke Ibu nih. Nah, apa tadi bagaimana cara mencegahnya penyakit jantung koroner ini? Tadi kan saya jelaskan yang pertama kan berhenti merokok. Yang kedua apa Bu? Makan makanan bergizi, sayur, makanan rendah lemak, Ya, terus atau buah-buahan. rajin berolahraga, Ya, lalu kelola stres dengan baik, Ya, baik. melakukan hal-hal yang positif kepada diri sendiri. Ya, baik. Terima kasih Bu ya.
Terima kasih juga atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan kepada ibu bermanfaat buat keluarga ibu juga ya. Siap. Ya, dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, maaf mengganggu aktivitasnya dan pekerjaannya Bu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Lerul Sifat Malas. Saya mahasiswa dari kampus Tikas Gria Husada Sumba Besar. Iya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dan edukasi kepada Ibu. Iya. Nah, sebelumnya kalau saya boleh tahu siapa namanya Ibu? Sofiani. Oh, berarti saya panggil Ibu Sofia ya? Iya. Ya, baik. Saya minta waktunya Bu ya, apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan edukasi kepada Ibu? Iya. Baik, Ibu bersedia ya? Nah, ini nah, sebelumnya Ibu sudah pernah dengar nggak apa itu penyakit jantung koroner atau PJK? Enggak, saya dengar. Oh, berarti belum dengar ya Bu ya? Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskannya Ibu ya. Apa itu serangan jantung koroner atau PJK? Nah, jadi serangan jantung koroner terjadi ketika aliran darah ke otot jantung terhambat akibat penyumbatan pada pembuluh darah koroner. Nah, jika tidak segera ditangani, bagian jantung yang tidak mendapatkan aliran darah dapat rusak secara permanen. Iya. Apa aja gejala umumnya? Gejala umum yang pertama yaitu nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri, leher atau rahang. Yang kedua, sesak napas. Iya. Misalnya Ibu kayak sulit bernapas meski Ibu tidak sedang beraktivitas berat, sering disertai rasa panik atau gelisah. Iya. Nah, yang ketiga, keringat dingin. Nih, tubuh Ibu mengeluarkan cairan atau tiba-tiba keringat dingin nih, padahal Ibu tidak melakukan aktivitas apapun gitu. Nah, meskipun cuaca tidak panas juga. Iya. Yang keempat, mual atau pusing, merasa ingin muntah, kepala ringan, atau seperti mau pingsan. Yang kelima, detak jantung tidak teratur. Tiba-tiba jantungnya Ibu terasa berdebar cepat, tidak beraturan, atau kadang terasa berhenti sesaat. Apa sih penyebabnya penyakit jantung koroner ini? Yang pertama, serangan jantung yang disebabkan oleh sumbatan lemak di pembuluh darah jantung. Iya. Apa aja faktor risikonya? Faktor risikonya yang pertama yaitu adalah makan makanan tinggi lemak atau kolesterol. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, kurangnya olahraga. Yang keempat, stres berlebihan. Yang kelima, tekanan darah tinggi dan diabetes. Jadi faktor risiko yang saya kasih tahu ke Ibu itu hindarkan. Iya. Nah, cara mencegahnya, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, berhenti merokok. Nah, di keluarganya Ibu ada yang merokok apa? Ada atau enggak? Ada. Iya. Siapa? Suaminya? Iya. Jadi batasilah merokoknya, kurang-kurangin lah gitu. Iya. Misalnya kayak suami Ibu nih merokoknya seringnya Iya. kayak 3 batang 4 batang sehari, kurang-kurangin lah, pelan-pelan kurang-kurangin. Iya. Bagaimana caranya dengan mengkonsumsi permen gitu, permen angin yang manis-manis gitu. Nah, yang kedua, makan makanan yang sehat. Apa aja makan makanan yang sehat? Sayur, buah, makanan yang rendah lemak. Iya. Nah, yang ketiga, apa aja? Rutin berolahraga minimal 30 menit sehari. Olahraga apa aja? Penting 30 menit sehari. Iya. Yang keempat, kelola stres dengan baik. Bagaimana saya kelola stres dengan baik? Dengan Ibu melakukan mendengar musik yang Ibu sukai. Lakukan aktivitas-aktivitas yang Ibu senangin. Nah, yang 5, cek kolesterol. Yang keenam, cek tekanan darah. Nah, bagaimana nih misalnya di keluarganya saya tiba-tiba ada yang kena serangan jantung koroner ini? Pertolongan yang pertama yaitu segera hubungi layanan darurat 118 atau 119. Yang kedua, tenangkan dan bantu penderita duduk dengan nyaman. Yang ketiga, berikan aspirin jika tersedia atau jika tidak alergi. Yang keempat, jangan biarkan penderita sendirian. Nah, jadi ini saya tanya balik nih ke Ibu apa yang saya sampaikan ke Ibu biar Ibu yang saya sampaikan itu bermanfaat buat Ibu. Ini saya tanyakan balik ke Ibu ya. Iya. Nah, tadi saya bilang kan faktor risikonya. Yang pertama, makan makanan tinggi lemak atau Iya. kolesterol. Yang kedua apa Bu? Sayur. Salah ya. Iya. Itu cara mencegahnya sayur itu. Iya, iya. Yang kedua, merokok, Iya, kurangnya merokok. olahraga, Iya. stres berlebihan dan tekanan darah tinggi dan diabetes. Kalau sayur itu cara mencegahnya. Iya. Ya. Jadi cegah serangan jantung dengan hidup sehat, sayangi jantung Ibu Iya. dan keluarga Ibu ya. Iya. Jadi apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat buat Ibu.
dan sekian juga untuk keluarga ibu. Ya. Baik Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Maaf mengganggu waktunya dan aktivitasnya Pak ya. Perkenalkan, nama saya Rari Rosa Bermangat, mahasiswa dari kampus 3 Sebelia Nusa Sumba Besar. Di sini saya akan melakukan penyuluhan atau edukasi kepada Bapak tentang penyakit jantung koroner atau PJK. Sebelumnya saya boleh tahu siapa nama Bapak? Nama saya Aldi Munadi. Baik, saya panggil Bapak Aldi ya. Nah, apakah Bapak Aldi bersedia untuk saya lakukan edukasi kepada Bapak? Bersedia. Baik Bapak Aldi. Baikkan ya Pak ya. Nah, sebelumnya Pak Aldi sudah tahu belum apa itu penyakit jantung koroner? Pernah dengar sih, tapi belum tahu aku. Baik. Jadi, apa itu serangan jantung koroner? Serangan jantung koroner terjadi ketika aliran darah ke otot jantung terhambat akibat penyumbaran pada pembuluh darah koroner. Nah, jika Bapak tidak segera ditangani, bagian jantung yang tidak mendapat aliran darah dapat rusak secara permanen. Apa aja gejala umumnya? Gejala umum yang pertama yaitu nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri, leher atau rahang. Yang kedua, sesak napas, sulit bernapas meskipun tidak sedang beraktivitas berat, sering disertai rasa panik atau gelisah. Yang ketiga, keringat dingin. Nih Bapak tiba-tiba keringat dingin nih, tubuh mengeluarkan keringat secara tiba-tiba meskipun cuaca tidak panas. Nah, yang keempat, mual atau pusing. Tiba-tiba juga nih Bapak merasa ingin muntah, kepala ringan atau seperti mau pusing. Nah, yang kelima, detak jantung tidak teratur, jantung terasa berdebar cepat, tidak beraturan, atau kadang terasa berhenti sesaat. Itu biasanya gejala umum dari penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, apa penyebabnya? Serangan jantung disebabkan oleh sumbatan lemak di pembuluh darah jantung. Apa faktor dan resikonya? Nah, faktor dan resiko yang pertama yaitu adalah makan makanan tinggi lemak atau kolesterol. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, kurang olahraga. Yang keempat, stres berlebihan. Dan yang kelima, tekanan darah tinggi dan diabetes. Makanya Bapak hindari faktor resiko tersebut. Bagaimana sih cara mencegahnya? Cara mencegah yang pertama, berhenti merokok. Bagaimana saya berhenti merokok? Misalnya Bapak sehari merokok 7 batang sehari. Nah, dengan cara besoknya merokok 6 batang sehari, besoknya lagi 5 batang sehari. Dan Bapak juga bisa mengkonsumsi permen angin, permen jahe, permen yang manis-manis gitu. Dapat mencegah Bapak berhenti merokok dengan seiring berjalannya waktu. Pelan-pelan aja Pak. Nah, yang kedua, makan makanan sehat. Apa aja makan makanan sehat? Yang pertama, sayur, buah, dan makanan yang rendah lemak. Nah, yang ketiga, rutin berolahraga minimal 30 menit sehari. Olahraga apa aja Pak yang rutin berolahraga selama 30 menit sehari? Yang keempat, kelola stres dengan baik. Bagaimana saya kelola stres dengan baik? Bapak dapat mendengar musik-musik yang Bapak sukai, misalnya lakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menyenangkan Bapak. Nah, yang kelima, cek kolesterol. Dan yang keenam, cek tekanan darah. Nah, misalnya nih, bagaimana ada keluarga saya yang tiba-tiba kena serangan jantung koroner atau PJK. Pertolongan yang pertama yang dapat Bapak lakukan yaitu segera hubungi layanan darurat atau 118 atau 119. Yang kedua, tenangkan dan bantu penderita duduk dengan nyaman. Yang ketiga, berikan aspirasi jika tersedia dan jika tidak alergi. Yang keempat, jangan biarkan penderita sendirian. Jadi ingat Bapak ya, cegah serangan jantung dengan tidur sehat, sayangi jantung Bapak. Nah, sebelum itu saya mau tanya ke Bapak apa yang saya jelaskan tadi. Bagaimana cara mencegahnya serangan jantung koroner ini? Tadi saya jelaskan yang pertama berhenti merokok, yang kedua apa? Yang kedua apa? Ya baik, yang kedua tadi kan makan makanan sehat. Makan makanan sehat. Ya, sayur, buah, dan yang rendah lemak. Baik Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak ya Pak ya. Ya, makasih. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Ya, maaf mengganggu aktivitasnya dan kerjanya Bu ya.
Perkenalkan, nama saya Raya Nurul Malas. Saya mahasiswa dari kampus Tikes Gria Husada Sumba Besar. Di sini saya akan melakukan edukasi kepada ibu tentang penyakit jantung koroner atau PJK. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu siapa namanya ibu? Saya Ibu Elisa. Saya Ibu Alisa. Ya, baik, saya panggil Ibu Elisa dan Ibu Elisa ya. Nah, apakah ibu sedia untuk saya lakukan edukasi? Sedia. Ya, baik. Nah, Tebe, ya. Sebelumnya ibu saya pernah dengar nggak apa itu penyakit jantung koroner atau PJK? Tidak pernah. Nah, karena ibu kebetulan nggak pernah dengar ya apa itu penyakit jantung koroner atau PJK ya. Nah, di sini apa itu serangan jantung koroner atau PJK? Serangan jantung koroner terjadi ketika aliran darah ke otot jantung terhambat akibat penyumbatan pada pembuluh darah koroner. Nah, jika ibu ini tidak segera ditangani, bagian jantung yang tidak mendapatkan aliran darah dapat rusak secara permanen. Apa aja gejala umumnya? Gejala umum yang pertama, nyeri dadah yang menjalar ke lengan kiri, leher atau rahang. Yang kedua, sesak napas, sulit bernapas meski tidak sedang beraktivitas berat, sering disertai rasa panik atau gelisah. Nah, yang ketiga, keringat dingin. Ini tiba-tiba tubuhnya ibu mengeluarkan keringat meskipun cuaca tidak panas. Nah, yang keempat, mual atau pusing. Ibu merasa ingin muntah, kepala ringan, atau seperti mau pingsan. Yang kelima, detak jantung tidak teratur. Ibu juga kayak biasanya jantung ibu terasa berdebar cepat, tidak beraturan, atau kadang terasa berhenti sesaat. Jadi itu gejala umum dari penyakit jantung koroner atau PJK. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu serangan jantung disebabkan oleh sumbatan lemak di pembuluh darah jantung. Nah, apa faktor resikonya? Faktor resiko yang pertama yaitu makan makanan tinggi lemak atau kolesterol. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, kurangnya olahraga. Yang keempat, stres berlebihan. Yang kelima, tekanan darah tinggi dan diabetes. Jadi itu faktor resiko yang harus ibu hindari ya. Bagaimana saya mencegahnya penyakit jantung koroner ini? Caranya yaitu adalah berhenti merokok, 2. Makan makanan sehat, sayur, buah, dan rendah lemak. Yang ketiga, rutinnya berolahraga minimal 30 menit sehari. Olahraga apa saja, yang penting olahraga. Yang keempat, kelola stres dengan baik. Bagaimana saya kelola stres dengan baik ini? Bisa ibu lakukan dengan mendengar musik yang ibu sukai, lakukan aktivitas-aktivitas yang ibu sukai. Yang kelima, cek kolesterol. Dan yang keenam, cek tekanan darah rendah. Bagaimana juga misalnya di keluarga saya ada yang tiba-tiba kena serangan jantung koroner atau PJK ini. Bagaimana apa pertolongan pertamanya? Jadi pertolongan pertama yang ibu harus lakukan yaitu segera hubungi layanan darurat 118 atau 119. Yang kedua, tenangkan dan bantu penderita duduk dengan nyaman. Yang ketiga, berikan aspirin jika tersedia dan atau jika tidak alergi. Yang keempat, jangan biarkan penderita sendirian. Nah, jadi saya tanya balik nih ke ibu biar apa yang saya sampaikan ke ibu itu dipahami lah istilahnya ya. Nah, tadi kan saya jelaskan bagaimana cara mencegahnya penyakit jantung koroner ini. Berhenti merokok dan makan makanan yang sehat seperti buah, sayur, dan makanan yang tidak berlemak. Ya, yang rendah lemak ya. Baik, kalau ibu misalnya apa nih faktor risikonya? Tadi kan saya jelaskan kan makan makanan tinggi lemak atau kolesterol. Yang kedua merokok. Nah ya, kurangnya olahraga, stres berlebihan, tekanan dan diabetes. Nah, baik Bu ya. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Ibu bermanfaat dan terima kasih atas waktunya. Maaf Bu ya, saya ganggu waktunya tadi. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.